Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih bisa diberi kesempatan untuk menikmati hari yang indah bersama dengan Tuhan di kesempatan kali ini. Kita bersyukur bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan hari lepas hari yang Tuhan berikan bagi kita. Masih bersama dengan saya dan kita bertemu kembali di Edilau Channel. Kembali akan masuk pada Jelajah Alkitab di kesempatan kali ini. Jelajah Alkitab pada hari ini akan masuk pada seri yang ke-324. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan, mempelajari kebenaran yang terdapat di dalam Alkitab. Dan kesempatan kali ini kita akan kembali bersama-sama membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal ke-6. Dari Yohanes pasal ke-6 ayat pertama sampai yang ke-13. Dengan judul perikop yang ada di atas adalah Yesus memberi 5.000 orang makan. Ayat pertama, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Kata Yesus, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Dibuatnya dengan ikan itu sudah sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Pada ayat yang ke-13, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam renungannya pada saat ini. Apa yang dicatat dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat pertama sampai yang ke-13 ini. Di Yesaya 35 ayat 5 sampai yang ke-6 sudah menubuatkan pada saat Sang Juru Selamat tiba dan hadir di dunia, dia akan mengadakan banyak mukjizat. Jika Yesus Kristus mengadakan mukjizat, maka itu membuktikan bahwa dia memang Mesias. Mesias palsu juga dinubuatkan oleh Yesus Kristus. Mereka akan datang pada akhir-akhir zaman. Dan mereka akan mencoba membuktikan bahwa mereka juga bisa mengadakan mukjizat seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi mukjizat yang dilakukan oleh Mesias palsu juga adalah mukjizat yang dahsyat serta berpotensi dapat menyesatkan banyak orang. Ketika Yohanes Pembaptis ingin memastikan bahwa Yesus adalah Mesias, maka Yohanes mengutus murid-muridnya untuk bertanya kepada
Yesus Kristus. Benarkah Yesus itu adalah Mesias? Yesus berkata kepada murid-murid Yohanes bahwa orang buta sudah melihat, orang lumpuh sudah berjalan, Injil sudah diberitakan kepada orang-orang miskin. Mendengar semua itu, Yohanes langsung tahu bahwa dialah yang dinubuatkan, yaitu Mesias yang dijanjikan itu. Pada satu kesempatan, Tuhan Yesus diikuti oleh orang-orang yang sangat banyak. Mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus untuk mendengarkan khotbahnya, serta mereka menyaksikan berbagai mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Dengan waktu yang begitu lama dan cukup lama, dan bahkan sampai sore hari dikatakan di ayat tadi yang kita baca. Mereka sangat antusias mengikuti Tuhan Yesus karena mereka melihat ada banyak mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahkan mendengarkan khotbah-khotbah yang sungguh luar biasa yang Tuhan Yesus sampaikan pada saat itu. Yesus sendiri merasa kasihan jika mereka harus pulang dengan perut yang lapar karena waktunya sudah sangat sore dan untuk menjelang malam. Kemudian Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya supaya mereka memberikan makan kepada orang sebanyak itu. Yesus bertanya kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Sering kali Tuhan Yesus bertanya kepada para murid untuk menguji mereka. Yesus sebenarnya tahu apa yang harus dia lakukan. Memang para murid pada waktu itu tidak percaya tentang kuasa Yesus bisa memberi makan orang sebanyak itu. Karena itu Filipus menanggapi bahwa uang 200 dinar pun tidak akan cukup untuk memberi makan orang sebanyak itu. Andreas juga berkata bahwa ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi itu pun jauh dari apa yang mereka butuhkan pada saat itu. Dengan 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus membuat mukjizat. Makanan yang sangat terbatas itu ternyata bisa membuat orang banyak itu kenyang. Bahkan masih ada sisa yang dikumpulkan. Ini juga kebiasaan yang baik, tidak membuang atau menyia-nyiakan makanan yang adalah berkat Tuhan. Jika kita juga sebaiknya tidak membuang makanan, lebih baik mengambil makanan secukupnya. Karena mungkin ada orang-orang yang tidak seberuntung kita. Mereka tidak bisa makan sampai karena kekurangan makanan. Karena mereka mengumpulkan makanan itu dan seluruhnya ada 12 bakul. Yang paling penting dari peristiwa ini adalah Tuhan Yesus telah melakukan mukjizat yang bisa dilihat dan dirasakan oleh banyak orang. Memang ada orang-orang yang mencoba untuk menjelaskan bahwa itu bukanlah mukjizat. Mereka membangun opini bahwa orang-orang Yahudi pada saat itu adalah orang-orang yang pelit. Orang-orang Yahudi yang pelit, mereka tidak mau mengeluarkan makanan yang mereka bawa. Ketika anak kecil melakukan makanan tersebut untuk diserahkan kepada Yesus, maka yang lain pun akhirnya ikut mengeluarkan makanan mereka. Akhirnya mereka memakan makannya sendiri yang mereka bawa masing-masing. Tetapi apa yang dijelaskan ini tidak menggambarkan peristiwa yang sebenarnya. Lebih parah lagi, yang mengatakan hal itu adalah orang-orang yang mengaku Kristen, tetapi mereka tidak percaya kepada mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, hal-hal seperti begini, ini yang kadang membuat orang-orang membangun opini-opini yang tidak mendasar, tidak sesuai dengan Alkitab yang dilakukan, yang dibaca, yang tertulis dalam Alkitab. Dan orang-orang seperti itu, dan kita sebagai orang-orang yang sudah memahami firman Tuhan harus semakin mengerti supaya tidak disesatkan oleh berbagai opini-opini yang ada, yang beredar pada saat ini tentang kemahakuasaan Tuhan Yesus, tentang mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitab.
Saudara ini kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini dan renungan ini, jelajah kita kali-kali ini, boleh memberkati kita sekalian, supaya kita semakin memahami tentang kebenaran firman Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam menelaah setiap pengajaran yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di seri yang berikutnya. Maranatha.